Saya ingin ke Pak Nur, ada tanggapan Pak terkait dengan diskusi kita di segmen sebelumnya mungkin? Ya, saya ingin menanggapi Bang Novel itu. Ada dua ya. Pertama terkait dengan perintah. Jadi poligami itu bukan perintah menurut saya, yaitu pembolehan. Itu pun sebetulnya gini teman-teman. Jadi kalau saya mencermati di ayat tentang poligami itu, fangkihum atau balakum masna wa sulasa wa ruba gitu ya. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Jadi sebetulnya ini adalah gaya bahasa Quran atau Allah ketika hendak melarangnya sebetulnya. Kan tradisi poligami ini bukan bersumber dari ajaran Islam sebetulnya. Tradisi poligami itu sudah ada sejak jauh sebelum pra-Islam. Zaman Yunani kuno, kemudian Persia, Mesir. Nanti dulu itu soal lain. Ini filosofinya dulu gitu ya. Jadi tradisi poligami itu sudah marak sebelum Islam datang gitu ya. Bahkan dulu orang-orang zaman dulu itu istrinya tidak hanya sampai 10 bahkan ratusan gitu. Betul. Nah Allah itu mencermati hal itu. Poligami itu lebih banyak mendatangkan madorot. Sehingga Allah itu hendak melarangnya. Cuman kalau saat itu langsung dilarang nggak boleh, maka orang akan sulit menerima ajaran Islam. Karena itu bahasanya tuh halus gitu ya. Karena itu jangan berhenti yang pada padahal An-Nisa. substansinya adalah larangan sebetulnya. Larangan itu ada poin yang kedua tadi adil. Nggak ada yang bisa berlaku adil soal ini. Jadi kalau kita membaca soal poligami jangan hanya di An-Nisa ayat 3 tapi juga An-Nisa ayat 129. 129 ya. Ya, bahwa betapapun usaha kalian untuk berlaku adil pada istri atau istri kalian itu tidak akan pernah bisa gitu. Nah oleh karena itu kembali fawahidah. Satu itu jauh lebih baik gitu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi ini gaya bahasa Quran ketika hendak melakukan larangan gitu. Jadi pesan intinya adalah Allah itu hendak melarangnya. Ya, sebelum ke Bang Novel saya ingin ke Bang Nara terlebih dahulu. Ya silakan Bang Nara. Ya sebenarnya poligami itu begini. Bukan soal boleh atau tidak. Pertama dia ajaran, saya bantah tadi, nanti ada contoh nanti. Dua, tidak ada larangan. Ini berbeda nih. Tidak ada larangan berpoligami. Tapi dia juga sekaligus ajaran. Ini saya ambil satu hadis saja. Ini yang dari Ibnu Majah mengisahkan. Ini dulu waktu orang-orang masuk Islam, orang Jalim masuk Islam. Itu ngakunya jujur ke Rasulullah. Ya. Misalkan Qais bin Harith. Ngadep Rasulullah. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Tapi istriku 8. Letak ajarannya di sini nih. Kawinin yang 4. Ini kan ajaran. Oke, baik. Jangan 8, ambil yang 4. Kenapa istilah 4 itu muncul? Karena kisah 2 ini. Rasulullah membatasi. Itu ajarannya. Kisah kedua, ada Ghaimah bin Salamah, yang orang kedua, sama, tapi istrinya lebih banyak. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Tapi istriku 10. Ceraikan, ambil yang 4. Itu ajarannya. Jadi bukan tanpa alasan, bukan tanpa alibi, bukan tanpa sumbernya. Jadi bukan dilarang ya? Oh bukan, nggak ada larangan poligami. Maka tadi dia bilang, apa emang ente Rasul? Emang ente Nabi mau poligami? Lu enggak. Kita memang bukan Nabi Rasul, tapi Rasul itu tidak melarang, tapi juga mengajarkan juga. Membatasi dari jahiliyah nggak diatur, sekarang diatur. Nah, baik, saya ingin ke Bang Novel. Bang Novel, mungkin dapat ditanggapi tadi kan yang keluar adalah surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan 4, 3, 2, 1. Kalau kita memang tidak bisa berlaku adil kan seperti itu. Tanggapan seperti apa? Atau jangan-jangan ini hanya nafsu aja nih kalau tadi yang dikatakan oleh Bang Husin. Silakan. Jadi nafsu itu yang tahu diri kita. Dan Allah yang tahu. Karena adanya di dalam diri kita, bukan di luar. Jadi ada sisi dakwah. Kalau kita mau mengedepankan dakwah. Karena poligami ini walaupun bagaimana Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh yang harus tindak tanduknya, perkataannya, ketetapannya, syariatnya harus kita ikuti. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Bang Mustafa itu ya memang seperti itu gitu. Ada syariatnya diatur. Memang banyak penafsiran, apalagi mungkin penafsiran liberal itu sudah menentang syariat poligami. Ya boleh katakan memang ajaran sesat. Orang-orang sepilis itu sekularisme, pluralisme, liberalisme yang mungkin seperti Bang Nurholis Majid ini. Iya mungkin Ahmad gitu. Nurholis ya. Iya Ahmad Nurholis. Ya maaf ya. Karena saya ingatnya tokohnya itu gitu. Kebenaran sama juga. Ternyata nggak beda juga pemikirannya gitu kan.
Karena apa yang disampaikan itu bukan pemikiran dari Islam. Ulama-ulama maupun ulama-ulama salaf maupun kontemporer sampai saat ini nggak pernah ada menentang, kecuali memang liberal. Ya. Liberal yang memang pemikiran sesat. Maka pemikiran-pemikiran seperti apa yang disampaikan Ahmad Nurholis ini difatwakan MUI tahun 2005 nomor 7 bahwa liberalisme itu pemikiran bebas tanpa batas yang mengedepankan akal pikiran, mengangkangi nas itu sesat. Ya, Nah itu saya melihat seperti itu. Gimana? Saya melihat seperti ini sangat berbahaya. Oke, Anda mempertanyakan statement dari Pak Nurholis Iya, ya? makanya Pak Nur. terlalu menolak Oke. banget dengan Pak Nur, poligami. tanggapan Anda? Dengan tafsir apa yang sesuai dengan Poinnya kita sudah tangkap. boleh dikatakan akal pikirannya. Silakan, Pak Nur. Ya, ada dua hal yang mau saya tanggapin ya. Pertama soal liberalisme yang diharamkan oleh MUI. Yang diharamkan itu adalah pemahaman yang dipahami oleh MUI sendiri. Kami yang oleh orang lain disebut sebagai liberal itu tidak sebegitunya, sebebas-bebasnya nggak begitu konsepnya ya. Tetapi adalah bahwa kita itu memiliki Saya mengikuti kesepakatan karena umatku nggak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi lebih percaya MUI, saya nggak percaya Anda. Anda siapa? Ya, Mau lebih Tuhan, hebat dari Anda. MUI? Baik, Anda baik. mau lebih hebat dari MUI? Ya. Anda udah hafal Quran 30 juz? Hah? Baik, tahan dulu. bukan Bang. Apa faktor itu. Anda hafal hadis ratusan ribu hadis? Enggak kan? Emang orang MUI itu hafal semua Al-Quran? Ada, rata-rata Ya mereka ada udah kan, berkualitas, tapi sudah tidak semua teruji. gitu loh. Iya, mereka ini kumpulan Baik, dari kita ormas berikan Islam, kesempatan dari untuk Muhammadiyah, masuk-masuk. dari Jadi Bang Novel dari ngotot NU. segitunya emang Sebentar, itu Bang Novel. hafal Al-Quran. Ya Baik. makanya kan Mau- kita mau mengikuti. poligami, Saya mau mengikuti MUI poligami, karena MUI nggak mengharamkan poligami. Juga nggak hafal Al-Quran. Iya, MUI juga nggak Tadi udah saya bawa ayat. Anda malah nggak pernah bawa ayat. Ya saya bawa ayat karena rujukannya Iya. dari ayat. Baik, kita masuk Ini ke cerita konteksnya kita lagi. dari Oke, ayat. kita kembali ke Jadi konteks sebentar, ya, maksudnya. perdebatan ini Iya. kita Konteksnya ini tahan kan dulu. Kita masuk ke ASN ya. konteksnya. ASN Oke. ya. Lagi ASN aja ya, mengerti poligami apa paham. enggak? Enggak, maksud saya gini loh. ASN aja paham. Baik. Kita mesti lebih Itu paham kan lagi. pergub. Kita Tahan dulu, mesti Bang lebih Novel. luas Itu lagi ada daripada pergub ASN. yang disusupin oleh syariat-syariat nih. Ya. Kita ini Makanya orang sampai Indonesia. berat-berat semua tadi tuh. Iya. Kita ini orang Indonesia. Kalau dulu Soekarno bilang, lo boleh Hindu tapi jangan bawa tuh tradisi India. Lo boleh Ini bukan masalah Kristen. tradisi, ini dulu, syariat. jangan dipotong dulu. Iya, syariat ini. Jangan dulu, jangan dipotong dulu. Kita paham itu. Lo bawa Kearifan tradisi lokal, kita paham. Lo Islam boleh sholat ini segala macam, tapi lo jangan bawa tradisi-tradisi Arab itu. Lo kata si Mustafa tadi bilang, ini gue mau masuk Islam Rasulullah, bini gue 10. Gimana? Ya 4 aja, karena di Al-Quran membolehkan yang 4. Gak apa-apa, itu kan tradisi. Tradisinya orang-orang Arab, kawin 10, 9, 8. Ya, tapi Nabi Ibrahim Ya, itu maksud gua, Abdul Anbiya itu poligami, maksud Siti saya Sarah gini dan loh. Siti Hajar. Ente boleh Jadi masuk nggak Islam, bisa ente dikatakan juga boleh itu tradisi. Memang udah beragama ada. segala macam. Cuman tradisi-tradisi Arab jangan dibawa ke sini. Nggak ada Jangan yang kita dibawa ke bawa Indonesia. tradisi. Nah, Ini itu tradisi syariat. mau poligami. Poligami itu apa? Ketentuan. Itu MUI nggak pernah bilang itu mengharamkan, Nggak ada menolak. memang, Nggak nggak ada MUI. larangan, Saya memang nggak ada percaya dengan larangan, MUI, itu memang nggak ada kesepakatan larangan. ulama. Tapi yang Itu namanya jumhur hukum, ulama, itu tapi jumhur yang namanya ulama. hukum itu diambil dari tradisi. Jangan Boleh sebagian, menurut mazhab Syafi'i bisa, itu mengambil daripada salah satunya tradisi bisa. Al-Uf namanya itu hukum tradisi. itu hampir semuanya hukum itu diambil dari tradisi. Ya makanya masih sejalan dengan Islam artinya. Ya saat ini. iya, maksud aneh, itu kan tradisi Arab, Baik, ya kan? baik. Sementara ini di Indonesia, ente mau poligami, Masalah Nggak apa-apa. poligami enggak Itu tradisi mau poligami Arab. nggak apa-apa. Dimanapun bisa ada yang Asal 100, ada ketentuan. ada yang berapa. Ya. Enggak, Ya enggak kan? mesti tradisi Oke. Arab. Poligami ente, terjadi di ente mana bilang poligami manapun itu saja. kemudian Bang Novel, terus Bang Udin. tiba-tiba kawin Sekarang gini, sendiri saya- 1, 2, 3, 4, Baik. bininya ditinggal. Ini kayak kita Nggak ada Jadi yang apa-apa. seperti Itu itu. fakta kehidupan tuh. Nah, Ya. itu faktanya yang terjadi. Kalau masalah begitu sekarang jangan orang poligami yang satu gembar-gembor aja, gembar-gembor kadang-kadang poligami, berantem mulu, kadang-kadang tapi ditinggal. Tapi kalau ternyata dua-duanya ngomong, Jangan anak-anaknya menyalahkan dua-duanya yang ngomong, poligami. pemirsa kita nggak denger nih. Jangan menyalahkan banyak menyudutkan mudorotnya poligami. Baik, Jangan kemudian- menyalahkan poligami yang banyak satu aja mudorotnya. berantakan. Baik, sebentar. Ini Banyak kalau dua-duanya mudaratnya Iya, banyak kalau yang dua-duanya 2, 3, 4 Kecuali di Oke, Arab. ujungnya nih. Ente bilang di Arab kayak gitu nggak mudorot tuh mungkin. Tapi kalau di Indonesia mudorot karena ini beda tradisi Baik, di maksud Indonesia. saya